Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai kegiatan pelajarannya seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh perwakilan siswanya. Silakan. Musta'id dan Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada. Ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Terima kasih sudah memimpin doa ya, Dede Rapa ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, Bapak ingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah dibuat. Katanya harus tepat waktu, kemudian kamera zoom-nya nih ya harus on cam. Nah, silakan yang kameranya bagus dinyalakan. Silakan untuk menuliskan perasaan atau pikiran kalian setelah melakukan berbagai kegiatan hari ini ya. Semenjak tadi bangun tidur, mungkin isinya boleh misalkan perasaan saja, boleh pikirannya saja, boleh. Misalkan ya, misal mau menceritakan, misal satu, menceritakan perasaan, boleh. Bagaimana perasaan kalian hari ini, boleh. Bahagia? Boleh. Atau boleh juga bagaimana perasaan lagi. Pikiran. Banyak pikiran gak tuh? Apa hal yang menarik? Atau apa hal yang menantang? Boleh. Apa hal yang menyenangkan? Dan lain-lain. Silahkan jawabannya nanti ya. Silahkan jawabannya karena kita lagi daring. Dikirim ke WA. Nah, ini adalah membuat jurnal diri, begitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 1, pola bilangan dan barisan bilangan. Ya, terakhir itu kita sudah membahas barisan bilangan ya. Ini barisan aritmatik ya. Jadi ketika barisan itu memiliki beda, itu barisan aritmatik. Kalau barisan geometri itu ketika barisannya ada rasionya. Nah, kalau bertingkat, nah barisannya ini terlihat pada tingkatan kedua. Seperti itu ya. Tujuan pembelajaran, 1, murid dapat membuat generasi dari pola barisan bilangan. Boleh ditulis ya, biar kalian tahu tepat. Murid dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dengan tepat. Proses pertama adalah mengamati. Oke. Silahkan amati penerapan barisan bilangan.
yang ada pada halaman 39 sampai 41. Silakan dari hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan barusan ya. Hasil pengamatan atau bacaan halaman 39 sampai 41. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Gimana, Bel? Pada bulan 750, bulan Ya. berikutnya 750. Terus? 660.000. Bagus ya. Jadi U12 sama dengan berapa? 1.410.000. Nah, jadi kita sudah bisa membantu Asep. Pada bulan Desember uang Asep itu ya 1.410.000. Nah, ini salah satu penerapan barisan bilangan. Seperti biasa kita mencoba atau latihan ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan di WhatsApp ya. Oke, sudah dicoba, yang sudah boleh dikirimkan. Atau mau ngerjain di layar boleh dicoret-coret ya. Oke, ini sudah ada yang ngirim. Terima kasih. Nah, ini aritmetika. Oke, ini mungkin ini kalau sistematisnya ya. Nanti boleh kalian 90 ya. 90. Jadi U16 berapa? 120. Kerjakannya pilih salah satu soal di halaman 42 sampai 43 nomor 4, 6, 8, 9, 10 dan 11. Silakan dipilih nomor 4, 6, 8, 9, 10, 11. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berhenti beraktivitas mengerjakan soalnya. Coba lihat ke layar. Ini namanya teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Jangan megang apapun. Nah, simpan tangannya di paha ya, silakan di pahanya masing-masing. Mau duduk, mau posisinya berdiri, nggak jadi masalah ya. Coba sekarang mau dipejamkan matanya ya. Silakan hentikan semua aktivitas, stop aktivitas yang kalian lakukan. Sementara waktu fokus dan dengarkan suara saya. Duduk yang nyaman, mau duduk di atas kursi, di atas kasur, mau duduk di lantai, dipersilakan. Sekarang silakan tarik nafas dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan-lahan. Lakukan sebanyak 10 kali, coba. Tarik nafas dari hidung, rileks, keluarkan dari mulut. Silakan rasakan rasakan yang ada di bahu kiri kalian, bahu kiri, bahu kanan, kemudian ke pergelangan tangan sampai ke jari-jari. Jika ada yang terasa kaku, silakan dilemaskan. Rasakan perut yang mengembang, yang mengempes, kemudian rasakan ke pergelangan paha, pergelangan kaki, ke jari-jarinya. Jika ada yang merasa kaku, silakan dilemaskan. Oke, tarik nafas kembali, kemudian amati, rasakan bagian tubuh yang luka, yang kaku, kemudian lemaskan. Kemudian ke bagian perut, rasakan perut mengembang, mengempes,
ke paha, ke jari, kaki, dan seterusnya. Cukup, sekarang silakan buka mata. Karena ini waktunya terbatas ya. Silakan nanti lanjutkan kembali mengerjakan soalnya. Soalnya dulu dibacain. Iya. Nomor berapa? Nomor 6. Oke, siap. Banyak penduduk kota A pada tahun 2016 adalah 6 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk kota tersebut berdasarkan data statistik tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun sebelumnya adalah 4% per tahun. Menunjukkan perkiraan banyak penduduk di kota A pada tahun 2021. Jawabannya? Langsung jawabannya. Ya. 7.200.000. Maksudnya caranya gitu? Oh, caranya. Iya, dibaca aja. 2021 dikurangi dulu 2014. Isinya jadi 5 tahun. Terus akumulasi pertumbuhannya 5 dikali 4%. Jadi 20%. Penambahan penduduk tahun 2021 20% dikali 6 juta jiwa. 20 per 100 dikali 6 juta. 20 jadinya 20 dikali 60.000. Ini 1.200.000. Terus total sama yang 6 juta tadi. Oke, siap. Yang lain ada yang sama yang mengerjakan nomor 6? Jawabannya betul ya? Deya nomor berapa Deya? Sama, Pak. Oh, sama. Wapa udah Wapa? Nafesha nih kalau nggak salah udah nih. Nafesha udah? Iya, Pak. Udah. Oke. Mau menyampaikan jawabannya silakan. Nafesha nomor 9, coba. U1-nya 40.000, R-nya 2. Ya. Langsung jawab, Pak. Ya. Jawabannya. UN-nya sama dengan U1 kali R pangkat 6 minus 1. Ya. UN-nya 40.000 kali 2 pangkat N minus 1. Ya. U10 40.000 dikali 2 pangkat 10 minus 1. U10 sama dengan 40.000 dikali 2 pangkat 9. U10 sama dengan 40.000 dikali 512 sama dengan 20.480.000. Oke, sip. Gus. Yang lain ada yang mau menanggapi? Kesimpulannya, jadi soal-soal yang tadi kalian coba kerjakan mungkin berbeda. Itu adalah penerapan barisan bilangan. Ya, jadi tadi sudah bagus ya langkah-langkahnya. Apa namanya? Sudah mencoba menerjemahkan dari cerita ke dalam bentuk kalimat matematik ya. Kemudian baru menjawab, bagus. Sebagai bentuk refleksinya dari saya menyampaikan bahwa rajin-rajinlah melatih ya, terkhusus ini di saat pandemi, sering-sering melatih ya. Insya Allah nanti ini untuk materi yang ini ketemu lagi di materi SPLDP. Pekan depan ulangan berarti di hari Rabu ya, jam pertama harus sudah siap. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Mikdar Gilman, calon guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Bandung.
Refleksi aksi nyata modul 2.1 dan 2.2. Perencanaan saya merasa kebingungan, cukup rumit, di mana diferensiasi dan KSE ini yang berkaitan atau beririsan dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu matematik, cukup sulit. Namun setelah melakukan pengkajian materi diferensiasi dan KSE, dari kebutuhan belajar dan strategi ini saya mengambil kesimpulan melihat minat belajar murid. Nah, kemudian strateginya itu konten materinya dan prosesnya. Nah, untuk KSE-nya sendiri ini saya mengambil bernapas dengan kesadaran penuh dan membuat jurnal diri. Pada saat saya melaksanakan, alhamdulillah, walaupun rencana cukup menguras pikiran untuk bagaimana kebutuhan belajar murid sesuai dan atau beririsan dengan materi yang saya ampu. Nah, pada saat pelaksanaan itu saya coba melakukan dengan pendekatan pembelajaran yaitu saintifik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan minatnya, dan juga konten yang saya berikan itu sangat bisa mengikutinya gitu, siswa bisa mengikutinya karena konten-kontennya itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan minat mereka, seperti itu. Nah, terkait pembelajaran pada saat merencanakan tentang teknik kompetensi sosial emosional, ini saya mengambil tentang bernapas dengan kesadaran penuh, karena saya kira di sekolah kami itu pembelajaran daring, jadi cukup menguras pikiran mereka sehingga kompetensi sosial emosionalnya itu lebih pada bernapas dengan kesadaran penuh. Nah, kemudian selain itu murid pun kompetensi sosial yang kedua yaitu membuat jurnal diri. Jadi anak-anak pada saat pendahuluan pembelajaran melakukan pembuatan jurnal diri. Nah, mungkin yang saya rasakan itu ketika dilaksanakan membuat jurnal diri ini cukup kesulitan pada saat anak mengumpulkan tugas karena posisinya daring, sehingga saya harus melihat satu persatu dari jurnal yang mereka buat, dan kemudian kalaupun untuk bernapas dengan kesadaran penuh mungkin sangat cocok sekali pada saat pembelajaran daring seperti ini, sehingga berdasarkan testimoni dari anak-anak justru mereka sangat senang sehingga lebih rileks dalam belajar dan lebih fresh dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dari pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini banyak sekali yang saya dapatkan. Ternyata ada ilmu baru yang bisa pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan murid dan juga bisa melatih sosial emosional murid tersebut. Sebagai bahan perbaikan dari apa yang telah saya laksanakan di aksi nyata modul 2.1 ini dan 2.0 ini ke depan, mungkin saya akan lebih merevisi diferensiasi dan KSE sesuai dengan materinya, karena tidak semua materi matematik harus dihadapkan dengan minatnya. Kemudian KSE yang digunakan pun akan lebih variatif. Nah, sehingga anak bisa merasakan ada pembaharuan, ada ilmu baru yang bisa merefresh kebutuhannya dalam belajar lebih efektif dan lebih menyenangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.